Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 4 Kota Tangerang Selatan, Bapak Dr. Andes Usman MPD. Baik, agenda hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah arahan dari PLH demi kelancaran dan keberkahan kita dalam menuntut ilmu hari ini. Maka kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan kegiatan berikutnya, yaitu arahan dari PLH Kepala SMA Negeri 4 Kota Tangerang Selatan kepada Ibu Siti Rupiah SPD MPD. Kami persilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 4 Kota Tangerang Selatan, Bapak Dr. Andes Usman MPD, yang hari ini beliau berhalangan hadir. Ya, harusnya yang ada di sini membuka acara ini adalah Pak Usman. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 4 Kota Tangerang Selatan, serta Bapak Ibu Guru SMA Negeri 4 Kota Tangerang Selatan dan staf TU yang sama-sama saya hormati. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah di ruangan ini dalam rangka pelatihan pembelajaran mendalam. Salawat teriring salam semoga tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Bapak Ibu yang sama-sama saya hormati, pada siang ini kita berada di depan ini bukan lebih tahu mungkin dari Bapak Ibu, tapi semuanya dalam rangka melaksanakan tugas dari hasil pelatihan kemarin, yang insya Allah nanti kita akan tularkan, akan sampaikan pembelajaran mendalam seperti apa, karena ada kaitannya juga dengan semua guru bidang studi, TU dan sebagainya. Untuk lebih tertibnya, maka acara ini yang harusnya membuka pada kesempatan ini adalah Pak Usman, tapi ya karena saya ditugaskan untuk membuka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan pembelajaran mendalam saya buka. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nefas? Good job and thank you. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengimbas apa yang kami dapatkan selama 6 hari berturut-turut dengan tugas yang sangat menyenangkan. Maaf ya Bapak Ibu, menyenangkan bukan mengembirakan, karena menurut Profesor Sugito sebagai Kepala BPK BGP menyatakan bahwa pembelajaran menyenangkan berbeda dengan menggembirakan. Kalau menyenangkan, Bapak Ibu saya ajak sekarang nyanyi dangdut, lalu joget-joget, lalu ice breaking. Tapi di dalam menggembirakan, Bapak Ibu sadar bahwa pembelajaran ini memang membutuhkan ice breaking ketika kita sudah jenuh. Maka untuk materi pertama, saya akan membahas pola pikir bertumbuh, atau bahasa Inggrisnya adalah growth mindset. Apa sih growth mindset itu? Nah, sebelum kita menjawab, maka kita harus tahu tujuan kita belajar di sini apa sih? Apakah kita cuma nolongin teman atau penggugur kewajiban? Maka kita harus tahu target kita apa. Karena PM ini akan diterapkan secara full dari kelas 10, 11, 12, maka kita harus
mengidentifikasi seperti apa sih ciri khas pola pikir bertumbuh. Lalu yang kedua, setelah kita tahu, kita akan menerapkan kepada siswa-siswa kita. Jangan sampai kita mendapat ilmu tapi tidak diamalkan. Karena kalau kata Pak Ustadz sih, sampaikan walaupun satu ayat. Begitu. Berikutnya, Bapak Ibu bisa mulai memetakan peran dari pola pikir bertumbuh terhadap pembelajaran kita seperti apa sih? Baik. Lanjut, itulah yang akan kita akan terapkan hari ini. Yang pertama, penerapan deep learning di semua rombel. Baik, sebelum kita masuk, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu memejamkan mata. Baik, ikuti perintah saya. Bapak Ibu memejamkan mata. Semuanya tidak ada yang boleh mengintip, apalagi membohongi. Baik, iyalah. Pejamkan mata. Iya, merem, Bu, bahasa Inggrisnya merem. Baik, kalau sudah, tolong tarik belum merem. Oke, baik. Setelah itu tarik nafas Bapak Ibu perlahan, lalu rasakan apakah nafas itu sudah sampai ke kerongkongan, ke perut, lalu perlahan hembuskan. Ulangi lagi sampai Bapak Ibu merasa nyaman. Kalau sudah Bapak Ibu tanamkan nawaitu pembelajaran kita hari ini, silahkan setelah itu buka mata Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekarang ada di mana? Bapak Ibu ada di mana sekarang? Di aula. Bapak Ibu sekarang sadar bahwa Bapak Ibu di sini untuk mengikuti pembelajaran. Itulah pembelajaran berkesadaran. Kita bisa menggunakan teknik itu. Jadi misalnya jam pertama, jam kedua masih segar. Jam ketiga apalagi? Tapi mulai nih 10.30 mata kayaknya tinggal satu buah. Maka supaya anak-anak semua tertuju kepada kita gunakan tadi teknik stop, supaya yang ngantuk bisa tetap terjaga, yang masih berpikir di kantin ada apa tadi ya, oh ada My Love, ada Miss Rina, itu kembali ke kelas. Baik, kita lanjutkan. Gambarnya, Cin. Ini mohon maaf nih Bapak Ibu, kalau saya di sini nih, saya akan bertanya ke Bapak Ibu, jika BMKG menyatakan pengumuman bahwa dalam waktu 10 menit sesar Lembang akan terjadi. Baik, hadirkan bahwa sesar Lembang akan terjadi kepada kita, tapi ada informasi bahwa itu akan terjadi 5-10 menit lagi. Baik, dari rumpun kalau rumpun IPA yang pasti aja belakangan. Dari rumpun TU, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Boleh ada yang mau Mami? Baik, ada yang mau memberikan suaranya? Apa sih pikirannya? Pak Amir. Nih, sesar Lembang, kita di sini. Sesar Lembang itu 5 menit atau 10 menit akan terjadi. Apa yang dipikirkan oleh Bapak Ibu? Mulai dari BK dulu. Sastra nanti, ntar soalnya jadi humaniora atau jadi film atau jadi novel, jadi belakangan. Apa yang dipikirkan Iya. Maaf. Harusnya Bapak sebelah sini Pak. Bapak salah kamar nih Pak. Mohon maaf di sebelah sana. Oh iya nih. Iya. Baik, silakan Pak Reja. Masalah izin menjawab Bu Adi. Baik, silakan. Jika diberikan info akan terjadi pergeseran sesar Lembang, otomatis hal yang paling terbenak di pikiran saya secara sadar menyelamatkan diri sendiri. Oke, 1, menyelamatkan diri sendiri. Waktu Bapak 5-10 menit nih Pak. Bapak menyelamatkan diri sendiri. Baik, kita lanjutkan ke IPS. Baik, rumpun IPS. Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Silakan. Oke, guru geografi. Ya, 5-10 menit ya Bu. 5-10 menit.
sampai 10 menit. Pertama saya siap-siap prepare karena kan ada 5-10 menit ya Bu ya. Baik. Prepare persiapan menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman, membawa keluarga. 5-10 menit ya Pak? Ya. 5-10 menit. 5-10 menit. Membawa keluarga dan juga membawa perbekalan nanti di Membawa perbekalan, baik. Mengajak apa? keluarga di pengungsian. Oke, itu. di pengungsian. Baik, kita beri aplaus buat Pak Reza dan Pak Risyana. Kita tanya yang pasti-pasti aja. Baik, Bapak Ibu rumpun nih Pak. Apa yang Bapak pikirkan ketika informasi 5 atau 10 menit lagi sesar lembang terjadi? Silakan. Baik, jadi ketika sesar lembang mau jadi dalam waktu 5 Sampai 10. yang penting saya tenang dulu, saya nggak panik. Saya tenang dulu. Ketika saya nggak panik, maka otak saya akan berpikir, akan merancang selama 5 menit itu mau ngapain. Pertama, saya setuju dengan teman-teman tadi ya, pasti kita akan menyelamatkan keluarga kita akan bawa bekal kita. 5 menit itu ada waktu. Yang penting jangan panik dulu, jangan panik yang penting. Kalau kita udah panik, jangankan 5 menit, 1 jam pun kita nggak bisa bawa apa-apa. Nah itu, jadi pertama kita tenang dulu, jangan panik, kemudian kita mengendalikan lingkungan sekitar kita, entah itu keluarga kita, saudara kita, kemudian dan menginformasikan kepada tetangga-tetangga kita. Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Beri aplaus buat Pak Ipin. Selanjutnya, rumpun humaniora. Baik, silakan Pak Aceh. Baik, mau di rumah, mau di sini, yang penting tantangan kita di depan adalah informasi 5 menit atau 10 menit lagi akan terjadi gempa sesar Lembang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. saya bicara di sini ya. Setelah mendapat info dari Bu Ani, pasti saya sebagai orang yang beragama ya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Baik. Gitu. Kemudian langkah cepat. Ya saya tidak egois ya, karena kita di sini bersama. Tentu ya kita mengajak teman-teman lah untuk keluar dari ruangan yang membahayakan dan mencari tempat yang seaman-amannya. Baik. Jadi bukan diri sendiri Bu, ya. Baik. Saya dan teman-teman harus selamat gitu. Paling tidak nih, ya, paling tidak teman-teman perempuan dulu mungkin yang kita harapkan. Gitu ya. Perempuan dan anak-anak ya Pak ya. Kalau laki-laki nanti laki-laki bisa lompat Pak. Ya bisa bergerak cepat. Jadi palingnya perempuan dulu. Ya kalau saya sebagai guru PP ya palingnya teman saya dulu tuh satu. Bu. Langsung teman MGMP. Baik. Dan terus yang lain-lain. Jadi ada kebersamaan Bu di situ. Baik. Ya, human. Humaniora. Terima kasih. Baik, terima kasih atas buat Pak Aceh. Sekarang yang kita garis bawahi, mengapa Pak Reza langsung bilang menyelamatkan diri sendiri, lalu Pak Risyana mengajak keluarga dan mempersiapkan makanan, lalu Pak Ipin tenang dulu, nang bayar dulu. Setelah itu baru terlihat nih solusinya seperti apa, rumpun IPA. Bagaimana dengan humaniora? Karena kita gabungan, yang pertama pasti mengucapkan doa dulu, berserah diri dulu, baru cari strategi nih. Yang kita garis bawahi, kenapa Bapak Ibu jawabannya berbeda? Kenapa berbeda? Silakan Bu Siti, Mami. Bu Siti lo udah ikut Yang lain, Ibu PLH, ditahan ya Bu. Baik, kenapa berbeda? Kenapa pemikirannya berbeda? Iya, silakan. Enggak, tenang aja Bu. Izin Bu ya, menurut saya itu pola pikir. Jadi pola pikirnya itu ada yang pola pikir tetap sama yang pola pikir berkembang. Bagus, good job. Kasih aplaus buat Pak Mas. Kenapa saya biarkan tadi Pak Acep nanya, Bu Ani kita di sini apa di mana nih? Saya biarkan Pak Reza, pokoknya saya harus selamat dulu. Setelah itu baru nyelamatin orang lain. Bagaimana dengan Pak Risyana? Pakai ilmunya bahwa guru geografi sebelum ada kabar sesar Lembang, dia udah tahu akan ada sesar Lembang, jadi udah punya persiapan makanan. Iya nggak? Udah tahu nih
pola pikir ini bagaimana terbentuknya? Dari diri kita menanggapi sebuah tantangan. Dan jangan lupa, ilmu dan adab harus diterapkan dalam menghadapi sebuah tantangan. Maka Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama menyatukan visi bahwa mindset kita adalah sumber dari tindakan kita. Kalau sudah ada sumber tindakan, apapun resikonya dipertanggungjawabkan dengan baik. Itulah pola pikir. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya, Pak Mahen. Sekarang kita akan mengenal diri sendiri, Bapak Ibu. Tadi perwakilan, tolong Pak Mahen dengan mulia. Tadi perwakilan nih. Kita tuh sebenarnya mindsetnya mindset tetap atau bertumbuh. Tadi Pak Nafis menyatakan ada mindset tetap dan mindset bertumbuh. Sepil. Bapak Ibu, kita sekarang pengimbasan ke aula. Jam berapa Bu Ani? Jam 1. Bisa ntar aja nggak Bu Ani? Bisa lagi. Bisa, boleh. Bu, saya boleh terlambat? Boleh, Bu. Saya minta teorinya aja. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang, ayo dah. Karena batch 3 dan batch 4 aja sudah ke kepala sekolah dengan wakil beserta staf. Berarti target berikutnya adalah guru. PU, daripada nanti pelatihan bingung, makanya yaudahlah ikut aja dulu. Yang pertama contoh pola pikir tetap. Yang kedua pola pikir berkembang. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Silahkan Bapak Ibu, ada soal yang sudah diteliti oleh Badan Peneliti Nasional. Silakan Bapak Ibu melingkari. Di checklist bisa, dilingkari bisa. Yang penting jangan gede-gede, karena nanti ada poin di situ. Untuk nomor 1. Nggak kelihatan. Iya, saya bacakan Bapak. Baik, untuk nomor 1 yang menjawab sangat setuju tulis 0. Ya, di bawah silangnya yuk. Ya, boleh. Ya, sudah. Kalau jawabnya setuju 1, lalu jawabnya tidak setuju 2, yang menjawab sangat tidak setuju 3. Oke, kalau sudah, kita lihat bahwa kita kategorinya ada di pola pikir tetapkah? Nah, ini dia kategorinya. Kalau skornya di antara 0 sampai 20, maka kita kategorinya masih kategori fixed mindset atau kategorinya pola pikir tetap. Kalau 21 sampai 33 itu masih tahap proses dari tetap menuju pola pikir bertumbuh. Ya, kalau ini mengalami kemajuan kayaknya. Kemudian kalau 34 sampai 44 itu GF. Apa itu GF? Growth. Masih ada pola pikir tetapnya. 50-50. Nah, yang paling bagus adalah yang poin 45 sampai 60. 55. Berarti kalau poinnya 55 sudah bisa menerima tantangan. Baik, kesimpulan Ini soal. pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh adalah mindset kita terhadap sebuah tantangan. Kalau kita nggak gerak, jadinya ke pola pikir tertutup. Tapi kalau kita nggak bisa diem, harus ilmu. Oh, kita pembelajar seumur hidup, maka kita masuk ke dalam bertumbuh. Mudah-mudahan rezeki kita juga mengikuti pola pikir kita. Baik, kasih aplaus buat kita semua. Baik, Bapak Ibu, nanti PowerPoint ini akan kami bagikan buat pegangan Bapak Ibu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu pelatihan sudah punya bekal. Baik, selanjutnya Pak ke. Nah, setelah ini kita
kembali. Humaniora berhitung dimulai dari di sini. Silakan ketua kelompok. Benar Pak. Baru satu. Patri. Tugas ketua satu hanya mengantarkan itu sama oleh. Lalu ketua meminta satu orang sebagai timekeeper. Siapa yang tercepat itu akan mendapat kesempatan. Baik, inilah ketua-ketua kita. Bisa kita mulai? Silakan para ketua. Hanya satu Bapak Ibu.
Aceh. Oke, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang diberikan kepada saya, ya mohon izin teman-teman ya, ini pertanyaan nomor 1 ya, pengertian pola pikir bertumbuh. Jadi saya hanya baca sebenarnya. Baik. Ya, di sini keterangannya dari yang ditempel oleh kawan-kawan. Lanjut ya. Lanjut Pak, lanjut. Yang ditempel ya Bu Andi, saya baca ya. Siap, betul. Karena pola pikir ini mendorong individu untuk berani mencoba hal baru, belajar dari kegagalan, dan gigih dalam mencapai tujuan, sehingga membuka potensi perkembangan diri tanpa batas di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan pribadi. Pola pikir ini juga meningkatkan ketahanan diri, kreativitas, kemampuan adaptasi, dan membangun hubungan positif yang esensial untuk meraih kesuksesan dan menjalani kehidupan yang lebih utuh. Bukan pertanyaannya, bukan mengapa. Jadi nomor 1 itu pengertian pola pikir atau growth mindset adalah pola pikir yang percaya bahwa kemampuan seseorang bisa dikembangkan lewat usaha, belajar, dan tekuna. Baik, bagaimana kelompok 3 dan 4? Setuju? Baik, bahwa pengertian dari growth mindset adalah apa tadi? Keberanian untuk menerima tantangan. Kali suara PPT, suara yang menimbulkan kekhawatiran. Lalu apa ini? Sadar bahwa kita punya pilihan. Berbicara kembali dengan suara pola pikir baik, suara yang menimbulkan optimisme. Lakukan aksi sesuai dengan suara pola pikir bertumbuh. Kelompok lain sama nggak? Baik. Baik. Perbedaannya, yang gambar ini ya Bapak Ibu. Yang gambarnya ini ya Bapak Ibu. Baik. Jadi perbedaannya. Bagaimana mengubah pola pikir tetap menjadi pola pikir berkembang? 1. Di sini tulisannya kita jawab suara pola pikir tetap ada kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Suara pola pikir bertumbuhnya kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Yang hijau merah. Bapak Ibu, kita menghargai orang yang berbicara terlebih dahulu. Silakan Abi. 2. Saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan sebab risiko untuk gagal akan besar. Bertumbuhnya saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan sebab ini adalah peluang untuk
Bagaimana sih kita mengalihkan dari pola pikir tetap kepada pola pikir bertumbuh? Ingat tadi saya ngasih tantangan. Habis ngasih tantangan saya sudah ngapain, Bapak Ibu? Mengeluarkan mindset. Maka sebelum mindset itu Bapak Ibu lontarkan, tadi kelihatan ada yang Bapak Ibu matanya langsung ke atas mencari jawaban. Ada yang ke kanan ke kiri, aduh apaan nih kalau ditanya. Ada yang tiba-tiba searching di AI. Ya, jujur aja tadi saya lihat cuma nggak mau ngomongin aja. Ada yang langsung melihat di catatan. Ada yang tiba-tiba di apaan? Tadi sampai mana ya? Nah di sini langkah pertama kita harus tahu. Ketika kita diberi tantangan, apa yang ada di dalam pikiran? Apa sih yang diomongin? Kita harus pilah mana suara yang harus kita buang, mana suara yang harus kita pilih. Kalau kita sudah memilih, maka tahap kedua tadi dia bisa sebutkan, kita semua punya pilihan. Misalnya, jangan belajar matematika, susah, namanya matematika. Matematika orang mati di Amerika, ya. Nah, mindset itu adalah tetap. Maka ketika kita ada suara itu, buang. Oh, matematika. Prosesnya aja bikin deg-degan, kayak ngelihat pilihan apa, belahan hati. Aduh ini gimana ya, penasaran, kepo. Maka itu yang dikeluarkan Bapak Ibu. Ketika kita sudah kepo, maka kita sudah mengalihkan dari pikiran tetap ke pikiran bertumbuh. Sesudah itu apa? Mulai beranikan diri. Alah, timbang matematika. Masuk Bu Nisa aja yang gak naik-naik kelas sampai sekarang. Muridnya udah sampai lulus kemana, dia gak naik-naik kelas, masih ngajar di DCR. Bisa matematika. Berarti kita tumbuhkan suara motivator kita sendiri. Kita kasih bisa. Walaupun saya sendiri juga kalau diuji matematika, kadang-kadang aduh gitu ya. Baik, selanjutnya apa deh? Setelah kita bisa mengeluarkan suara-suara bertumbuh, maka kita akan, itu dia ingat tadi, mindset akan menghasilkan aksi. Gitu. Tadi ada yang menyelamatkan diri dulu, ada yang menolong teman dulu, ada yang bawa keluarga, nyiapin makanan, nyiapin ijazah. Ini mah guru geografi, jadi mohon maaf ya. Terus di sini tadi ada yang apa? Langsung berdoa, langsung berpikir harus bagaimana. Itulah hasil dari sebuah mindset. Sampai di sini intinya paham ya Bapak Ibu? Baik, kita lanjutkan. Kasih aplaus dulu untuk Bapak Nisa. Yang ini dong yang benar kasih tanda ya. Bapak Ibu baik, silakan berdiri semuanya. Nggak apa-apa bisa. Iya, Oke, Allah Akbar kita ganti. Bapak Ibu boleh mengintervensi dengan cara mengingatkan, karena kita nggak bisa bangunin, itu anak orang. Oke? Lalu setelah kita mengintervensi, karena itu membuat sebuah kebiasaan yang membuat komunitas belajar. Lalu begini tadi, kenapa ketika tadi kelompok humaniora salah, saya nggak langsung gini, salah, nggak. Kita baik, kita beri apresiasi karena kita menghormati. Jadi kita nggak boleh, kita tetap beri apresiasi buat anak ini, beri penghargaan, kita kasih tepuk tangan. Anak sudah bangga duluan, sehingga dia mau belajar lagi, nggak bakal disalahkan. Maka praktek setelah komunitas belajar adalah Bapak Ibu wajib memberi pujian. Tapi ingat, pujiannya teoritis, jangan personal. Ini Mas Farid ganteng banget, tapi jawabannya salah, nggak boleh. Kita harus, misalnya Mas Farid jawabannya salah, Mas Farid seandainya tadi dari sudut pandang ini, jawabannya akan lebih tepat. Jadi dia merasa, oh iya cuma kepleset sedikit, seperti itu ya Bapak Ibu. Berikutnya, materi 1 selesai. Kita kasih aplaus buat diri kita.
Selanjutnya, enggak. Soalnya nggak ada yang warnanya hitam. Bapak Ibu Ketua menuliskan anggota-anggotanya di WA supaya ini nanti kami scan dengan nama-nama anggotanya. Baik, berikutnya adalah materi kedua. Belum tahu. Tidak bisa, tidak mau. Ya, kalau tidak bisa berarti tidak bisa. Tidak mau. Ya sudah. Kamu mau PPB. Bukan tidak. PPB. Tidak bisa. Tepuk PPT. Tidak bisa, tidak mau. Ya sudah. Tepuk PPB. Bukan tidak, tapi belum. Coba lagi. Mic ini kepada Buyus. Tepuk PPT. Refleksi, apakah pembelajaran hari ini membuat kita sadar? Apakah bermakna? Apakah menggembirakan? Cuma 3 itu, Bu. Oke? Silakan beliau salah satu pembelajarannya boleh. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Menurut pendapat saya, ketiga-tiganya, yaitu menggembirakan, terus bermakna, dan berkesadaran. Pak Besi, Bukan tidak, tapi belum. Coba lagi. P3K, maka baik, silakan Pak Mili. Baik, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Apakah ketiganya ada? Baik, saya sampaikan. Awalnya tadi kita agak sedikit enggan ya mau masuk sini ya, jangan dia paling pelatihan seperti biasa. Tapi ternyata menarik juga setelah kita dapatkan tiga-tiganya, menggembirakan, kemudian bermakna, kemudian berkesadaran. Baik, Pak Besi. Terima kasih Pak Bri. Hadirin dimohon duduk kembali. Boleh Bapak Ibu ungkapkan yang menjadi masalah di sekolah ini apa sih? Yang benar-benar menurut Bapak Ibu adalah masalah kita bersama. Silahkan. Kelompok IPS. Kelompok IPS. Baik, apa masalah di sekolah kita yang saat ini benar-benar menjadi topik utama? Ya, sambil berpikir, saya takut kalau pagi lagi. Kelompok variatif, salah, kolaboratif. Masalah apa? Boleh tentang siswa, boleh tentang pekerjaan. Apa sih yang saat ini ada di depan kita? Baik untuk humaniora. Masalah apa yang ada di depan Bapak Ibu terkait dengan sekolah kita? Demikian pula dengan kelompok IPA. Silakan yang mau duluan. Masalah apa yang sekarang menjadi? Baik, silakan IPS.
Baik, betul. Jadi kalau saya sikapin pertama adalah dari masalah manajemen. Baik, Manajemen ini ada terbukti berbagai masalah yang muncul sampai detik ini adalah tidak terselesaikan. Jadi Baik. ini adalah secara umum aja ya. Baik, monggo. Kemudian yang kedua adalah manajemen udah ya, jadi menyangkut juga termasuk kita. Kemudian yang kedua adalah menyangkut masalah siswa, itu adalah minat anak ini adalah kalau kita ya rata-rata mungkin ada sangat rendah lah yang mempunyai minat yang tinggi belajar. Ini adalah kita lihat dari proses belajar aja. Kalau kita lihat proses belajar setelah lihat dari sisi waktu ya Bu ya, sisi waktu setelah istirahat kedua itu harus cenderung sampai istirahat kedua sampai terakhir itu adalah cenderung adalah tidak efektif. Nanti bisa disurvei. Kemudian adalah yang ketiga minat adalah antara kerjasama atau partisipasi antara masyarakat dengan sekolah. Ini hanya secara umum ya Bu. Dari manajemen juga menyangkut masalah manajemen sumber daya manusia, menyangkut sumber daya fasilitas sekolah dan lain sebagainya. Ini saya katakan umum. Ya, paket lengkap ya Pak Dim. Jadi kemudian masalah setelah ini menyangkut manajemen ini adalah sesuatu minat itu rata-rata rendah lah kalau kita. Kalau kita coba nanti diuji dengan apa penelitian. Kemudian yang ketiga adalah peran serta orang tua dan lain sebagainya baik hubungan dan orang tua. Baik, kita kasih aplaus untuk kelompok. Saya minta tolong satu orang untuk mendokumentasikan atau mencatat, mengadministrasi. Baik, berikutnya, apakah kelompok kolaboratif mau mengungkapkan? Karena setiap kelompok rumpun harus ada masalah yang dihadapi. Silakan. Masalah menurut kolaborasi. Tenang, silakan Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu masalah yang ada adalah di sarana. Jadi ada beberapa kelas yang belajarnya itu bukan di kelas tetapi di lab. Jadi ketika guru akan praktikum itu terkendala seperti, mohon maaf saya sendiri waktu itu harus praktek di kelas sehingga kelas sekitarnya ada aroma-aroma dari praktek saya. Kemudian yang kedua masalah motivasi. Jadi kemudian motivasi kadang-kadang anak-anak itu memilih kelompok belajar, kelompok peminatannya itu mungkin ada yang terpaksa atau apa sehingga motivasi untuk belajar di kelasnya ada beberapa yang kurang. Namanya literasinya terutama ketika kan kita ngomongin pembelajaran mendalam, minat mendalam literasinya aja rendah itu. Baik, ada lagi mau ditambahkan? Baik, kita beri aplaus untuk kelompok kolaborasi. Karena saya sudah menghadap ke sini, monggo silakan kelompok humaniora. Waalaikumsalam, silakan berdiri. Umum ya, secara umum. Yang pertama mungkin karena kebetulan kelas saya itu ada di kelas yang tadi Bu yang disebutkan, ini sangat kesulitan sekali bagi anak-anak untuk belajar secara maksimal. Ya, karena duduknya aja tidak seperti kelas-kelas yang lain. Jadi mungkin ini suaranya kan. Berdiri mungkin agak didekatkan ya. Persoalan yang saya rasakan ya, kebetulan kelas saya itu ada di kelas lab yang Bu Yani sebutkan. Nah ini banyak sekali ya, terutama orang
Nah ini jadi anak-anak tidak belajar secara maksimal, ya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu tadi dengan anak-anak motivasinya sama ya, agak kurang. Apalagi dengan melihat kondisi itu deh, berarti ini salah satu dari keharusan siswa supaya belajarnya lebih maksimal lagi, dan juga komplain dari orang tua juga. Jadi orang tua udah beberapa kali nelfon saya, malahan ada yang datang juga ke sekolah menanyakan tentang kondisi dari anak-anaknya yang belajar kayak gitu. Ya, mungkin itu saja. Mereka bawa mereka. Oh, kayaknya Pak Lupis harus giniin ke semua orang. Nah ini masalahnya dulu sekolah. Jadi masalah. Yang beda aja. Ini masalahnya itu. Kayaknya suara kita kedengeran deh Pak. Iya. Saya pernah mengajar di kelas 11 di teknik sama di sosial. Saya merasa waktu kelas itu terjadi ketimpangan antara jumlah Untuk pulpen dan perlengkapan yang lain minta ke Pak Mahen.
Opsi 1 apa tadi? Oh, ya. Berarti ini satu, kalau Satunya ditulis bagaimana gitu. kan dipilih sama kolaborasi. Iya. Kepada Yang ketiga aja langsung yang ketiga. Ketiga. Itu yang ketiga itu penalaran kritis langsung. Jadi urutannya dari yang terkecil. Pedagogis tadi dengan menggunakan PJBL kan sama PJBL kan? Nah, itu kan dengan pedagogis menggunakan PJBL. Kemudian yang kedua lingkungan. Nah, kira-kira lingkungan yang gunakan apakah Ini nomor 6. Boleh, masukin aja masukin. Lebih banyak lebih bagus. Kadang satu kalimat, satu solusi itu banyak. Iya. Nah, Ini jangka pendek, ya. jangka panjang, membangun Mempresentasikan. kami memunculkan permasalahan yaitu rendahnya peran serta masyarakat terhadap kegiatan sekolah. Sejujurnya kita punya 4 masalah, tapi kita kerucutkan masalah yang paling krusial, yaitu rendahnya peran serta masyarakat terhadap kegiatan sosial sekolah. Nah, solusinya apa saja? Yang pertama, ini kami dapat dari AI. Yang pertama, solusinya yaitu membentuk komite sekolah yang mendukung secara utuh program sekolah. Yang kedua, dulu meningkatkan komunikasi yang baik antara orang tua dan sekolah. Yang ketiga, mendorong keterlibatan orang tua secara maksimal. Yang keempat, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah. Luar biasa kan? Luar biasa. Strateginya, tolong Pak Umar perhatikan. Strateginya. Yang pertama, membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan program yang relevan dengan kebutuhan dan minat masyarakat. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan dan minat masyarakat. Yang keempat, membangun jaringan dan kemitraan dengan organisasi dan lembaga-lembaga yang lain. Permasalahannya adalah kami lupa memasukkan poin B1 karena space-nya sudah habis. Tapi poin-poin yang lain kami garisi. Ya. Komunikasi ada, kolaborasi ada, partisipasi aktif masyarakat, kolaborasi. Ya udah itu aja. Ada pertanyaan? Terima kasih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk PPP. Agak yang sudah selesai, maka kita akhiri dengan menyegarkan kebugaran ya, dan itu dengan senang ya.